Terus dia tuh ketua loh. Iya. Dari awal nggak mau jadi ketua juga loh. Iya, sempat jadi Ketua PFT? Ketua PFT. Oh, oke. Oh baru tahu gue. Oh awal mulanya lu nggak mau. Nggak mau, makanya gue sombong. awal-awal nggak terlalu aktif. Enggak, karena 2,5 jam lu nungguin, cuma 20 menit langsung oke, proof masuk gitu gue ya. pikir pindah Bali tuh juga lucu. Bintang tamu yang nyelamatin gue actually, namanya Govinda Rumi. Oke, halo teman-teman, welcome to Dark Room Talk. Kita hari ini kedatangan teman kita, seorang fotografer handal di dunia wedding, yaitu Aha. Wih. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Nah, ada juga Denny hari ini. Denny akhirnya muncul setelah sekian lama dia vakum, cuma di belakang kamera doang. Dia akhirnya Denny muncul teman-teman. Mesti dihukum memang Denny. Ya, Ha, gimana kabarnya Ha? Baik, Mike. Kabarnya gimana? Baik juga. Ini basa-basi awal bulan. Terlalu basi. Belum gue ulik pokoknya ya kan. Ini ada takut nih. Gue kulik nanti gue drill terus pokoknya. Macam gue pinter aja ngedrill ya nggak sih? Podcast pertama lo ini. Wih, Yang bener lo. Iya, belum pernah. sadis. Cuman perawakan udah kayak podcast yang luar biasa ya. Belum. Kayak cocok jadi host deh. Jangan dong. Udah mulai lu ganti host deh. Jangan dong. Gimana? Jangan. Bisa Baru lah. mulai Pak, baru mulai. Ntar parah. Trauma dia ntar. Ya nanti tergantung tawaran lah. Soalnya kalau waktu itu Curut akhirnya mau take over kita, malah dia nanya ke kita dia. Oh ya? Iya, luar biasa ya Curut ya. Curut Steven. Iya. Nah, kita tahu nih kalau kita tahu kalau lu tuh fotografer wedding, ya kan. Nah, cuma kan sebelumnya ya gue tahu lu juga kan sejak dari kuliah nih. Iya. Cuma boleh nggak ceritain dikit dong tentang lu gimana? Emang kuliah di mana? Oh iya tuh, boleh ceritain dong. Ha. Kuliahnya di Untar lah, gue junior yang main. Oh gitu. Junior. PFT juga. PFT juga. Macem gue Luar kayak tua banget ya. biasa. Aduh. Ini ceritain karir gue atau mengawali karir gue atau gimana nih? Mengawali karir. Karir foto. Tunggu belum, kalau gue belum tertarik ke situ. Kalau gue Oh, pengen oke. tahu ini kenapa lu bisa awal mulanya kok ke dunia kreatif, yaitu pilihnya desain grafis dulu. Itu dulu. Oke. Boleh, Den, ya? Kenapa milih kuliahnya desain Desain grafis? grafis. Basically sebenarnya gue dulu lebih demen gambar kan. Oh. Gambar sama nge-layout. Oh. Nge-layout buku nih gue demen banget buku. Actually gue demen buku. Tapi bukan buku bacaan, buku yang bervisual gitu. Komik. Komik salah satunya, Oke. majalah sih, lebih ke majalah. Majalah yang layoutnya bagus-bagus, Majalah simple yang gitu ya. zaman dulu kan monokel ya. Iya. Oh, emang zaman lu SMA tuh monokel udah ada ya? Bukan SMA justru. Pas kuliah? Pas kuliah. Sebelum monokel sebenarnya gue lumayan suka majalah-majalah politik tapi Anjay. layoutnya. Oh layoutnya, Oh, bukan oke. beritanya bukan, ya? Bukan isinya ya. Times. Oh iya, Times. Oh Times keren bagus. sih, Times Nacio gitu Iya, ya. layoutnya tapi ya. Iya, iya, iya. Oh. Iya, ceritanya mah gue nggak baca. Oke, dari situ lu suka Dari situ, layout. Nah, iya. terus akhirnya kenapa akhirnya bisa mutusin lu suka fotografi, join di Nah salah dulu satu. tuh ada dua orang yang sebenarnya ngajakin gue. Awalnya namanya Kojeri sama Sumario. Oh, Dulu gue asisten mereka berdua sebenarnya. Hmm. itu masih masa kuliah. SMA. SMA 2. Oke. Lu Iya. di mana? SMA-nya? SMA-nya di Ricci di Glodok. Oh, oke. Dia Iya. biasa suka ini kabur ke Gang Mangga cuy. Yoi, Makan ya kan. Kalau bosan sekolah datangnya ke situ ya. Iya, bolos. Anjay. Ya, aku nggak tahu daerah situ. Bohong lu. Bukan pacar keberapa lu pernah ke sana? Iya, jadi mereka yang kenalin gua ke wedding justru. Iya, jadi awalnya tuh sebenarnya karena gue demen desain, dulu kan desain tuh masih belum ada yang namanya Illustrator kan. Iya. Kayaknya Photoshop sama Corel ya. Iya, Corel Iya, Draw. Corel. Dua itu Illustrator sama Corel sama Photoshop. Illustrator belum lah, Illustrator pas zaman kuliah. Betul. Nah, Komario sama Kojeri biasa suka ngurusin album-album, mereka nggak punya orang. Oh. Jadilah gue yang ngurusin juga gitu. Ngurusin produksi. Produksi. Oh, itu masih SMA 2 jadi lu ngurusin produksi aja tuh. Tapi gue udah mulai ngerti gimana cara nyetak, cari tempat printing itu gue udah mulai ngerti. Tapi basically sebenarnya kerjaan gue mungkin 60-70% ya. Asistennya mereka pas lagi wedding. Oh. Asisten wedding which is tuh lu pegangin lampu, Iya, pegangin flash, alat-alat. strobis, lensa gitu, tas, roller bag gitu-gitu. Oh, gue pikir lu sama Sumario tuh lu baru kenal pas sudah selesai lulus kuliah. Nyata enggak ya, SMA 2 ya. Pas lulus SMA kuliah itu 2. gue kenal dipanggil lagi.
Dipanggil Panggil lagi lagi buat untuk bantuin bener-bener dia. in-house. In-house Iya. ya. Itu udah nggak kerja sama Ko Jerry. Jadi langsung sama Ko Mario. Tunggu, Jerry itu emang dulu fotografer juga? Fotografer secondnya Ko Mario. Oh. Iya. Terus mereka partnership? Partnership. Tapi kan Ko Jerry juga produksi frame dan kanvas. Ya betul. Nah itu gue juga bantuin Ko Jerry ngerjain itu. Sama Om siapa tuh namanya? Om Benny. Om Benny, betul. Ya. Oh, oke, baru tahu nih gue. Nah, terus habis itu dari berarti sejak gue yang kuliah, lu mulai suka yang berkaitan sama art, desain. Iya. Setelah itu lu muncul ke fotografi. Fotografi. Gara-gara dari awalnya udah diracunin sama mereka nih, Sumario dan Jerry. sama Ko Mario. Oh. Jadi si Ko Mario kadang kalau kameranya lagi nganggur, nih coba lu sambil foto-foto gitu. Oke. Oh, dia mulai tuh Iya, mencari Ko Jerry generasi juga pas baru ya. pre-wedding, misalnya Singapura kasih gua kamera gitu. Oh, gitu caranya. Berarti pas waktu SMA 2 itu, lu udah tahu dunia wedding, terus lu diajarin tentang layouting. Layouting udah tahu dari awal. Dari awal dia kan Iya. suka. Lebih dari awal lagi. Iya. Oh, Oke. Tapi kalau foto bener-bener dunia yang baru tuh. Oke. Gue gak ngerti soalnya. Oke, berarti nggak heran kalau lu makanya join ke Perhimpunan Fotografi Tarumanegara. Iya, itu juga kecebur actually. Sebenarnya yang daftarin gue bukan diri gue. Wih, Iya. siapa? Jadi dulu karena gue main sama beberapa anak desain kan, dulu kan kalian kan masuk ke kelas-kelas tuh. Ya. Nah, ada satu orang namanya Andrew dan Keke yang masukin gue. Oh, si Andrew. Iya, tiba-tiba nama gue udah di sana. Oh iya, kalian bertiga terus tuh ya. Iya, gue bertiga terus. Terus dia tuh ketua loh. Iya. Dari awal nggak mau jadi ketua juga loh. Iya, dia. sempat jadi Ketua PFT? Ketua PFT. Oh, oke. Oh, baru tahu gue. Oh, awal mulanya lu nggak mau. Nggak mau, makanya gue sombong. awal-awal gak terlalu aktif. Enggak, karena gue dari awal gue gak terlalu suka berkomunitas. Oh, iya. sendiri-sendiri. Iya. Introvert ya? Bukan introvert, karena oke. gue gak suka. Oh, emang nggak suka berorganisasi? Iya, awalnya. Oh, oke. Terus makanya dikasih tuh jadi ketua PFT. Kasihan Emang juga karma sih, ya. mesti ngurusin. Oke, nah terus udah, nah itu gue kalau kuliah gue udah tahu seluk-beluknya segala macam. Terus yang mau lanjut ke lu ya berarti ya pertanyaannya kan tadi dia mau nanya Karir foto gue. karir fotonya gimana Ha? Ini sebenarnya funny story sih. Oh gimana Fanny-nya? Jadi kan karir foto profesional ya. Iya. Karir foto profesional gue itu tuh gue sebenarnya cuma ada di 2 vendor, di Sumario dan di Axio kan. Gue nggak pernah ke vendor lain. Kerja untuk vendor lain tuh gue nggak pernah. Sebagai freelance pun nggak pernah? Nggak pernah. Oh gitu ya? Nggak pernah sama sekali. Jadi pas gue setelah kerja di Sumario itu kan gue kuliah. Abis kuliah gue menjelang lulus kuliah itu tuh gue nggak nyentuh kamera sama sekali tuh buat kerja ya. Iya. Kerja sebagai? Fotografer wedding. Oke. Nah, itu gue nggak pernah tuh sama sekali. Jadi gue sempat vakum fotografer wedding sepanjang gue kuliah sebenarnya. Gitu. Ya, 4 tahunan lah ya. Oh jadi malah Karena gue fokus untuk cari duit di tempat lain. Which is sebenarnya waktu pas kuliah gue buka warung Indomie. Gue nggak tahu sih lu inget apa enggak. Namanya warung sudut. inget lagi. Nah, warung sudut inget nggak? Ingat. Warung sudut itu justru awal karir gue untuk masuk ke Axio actually. Itu di GS di mana ya? Binus. Oh, berarti Itu bukan. Binus. Tapi itu kayaknya anak-anak Untar nggak terlalu banyak yang datang, cuma teman-teman deket gue doang. Gitu. Tunggu, waktu itu sempat kerja di tempat lain, kerja apa nih sebagai apa? Jadi gue freelance aja tuh, ngerjain apapun itu. Jadi distro lah, bikin poster lah, Oh, desain grafis. desain grafis. Karena gue mencintai desain grafis at that time. Iya. More than fotografi. Dari awal juga pas SMA 2 juga lu suka desain grafis iya. sebenarnya kan? Iya. Oh, Even sorry. sampai gue jadi Kaki ketua di sentuhan. PFT juga, gue lebih suka Desain grafik. grafik. Even until this time gue sebenarnya di dalam deep gue lebih suka grafik. Oh gitu ya. Iya. Nah tapi baru gue sebenarnya baru pertanyaan gue sih kenapa kok akhirnya bisa terjun ke foto gitu. Tapi ntar dulu ya kita tanya dulu nih jawaban Denny udah kejawab belum Den? Kan kita belum korek dia lagi nih. Nah Oh, dari keep going. Sumario sama Axio terus mau kemana lagi nih? Nah kan itu kan gue bikin warung Indomie kan. Iya. Langganan gue itu adalah istri gue sekarang sama Kowi. Oh, Yes. Kawi. Owner Axio. Oh, itu langganan lu. langganan. Pas waktu di Binus. Pas buka Indomie di Binus, setiap malam mereka datang makan Indomie gue. hah? Iya. Setiap malam. Setiap malam. Kayak Indomie, roti bakar, jus, kayak gitu-gitu. Kawi kayak ngincar lu dari awal deh tuh kayaknya tuh ya. Tapi kita belum terlalu kenal. Oh belum kenal Gue emang? kenal sama Paulus dan Ocep awalnya. Nah tunggu, itu berarti tapi lu ketahuan nggak lu sebagai fotografer waktu itu? Enggak. Oh Belum Awi pun nggak kedetek. tahu. Enggak. Dia cuma kenal sama Ocep sama si Iya. Pink. Yes, Ocep itu kenal karena gue jadi asistennya Ko Mario. Ocep itu dulu kerja untuk Chronicles. Iya,
gitu. Puzzle-nya udah mulai satu-satu nih Iya. kekumpul nih. Terus at that time karena kenalan sama Awi dan Ocep juga datang ke warung Indomie. Terus si Ocep bilang, Aksio mau buka di Bali, butuh orang di Bali. Lu mau nggak ikut ke Bali? Gitu. Oh dari situ. Iya, dan itu gue udah mau lulus kuliah dan gue butuh kerjaan yang Nah, staple. Tapi kok Awinya tahu dari mana kalau lu emang bergerak di foto? Ocep sama Pink. Jadi Dia mereka tahu nggak- gue tuh suka foto buat Sumario sama Kojeri dulu. Gitu, at least ada pengalamannya. Tapi kan sebelumnya kan lu sebelumnya kan lu kerja sama Sumario dulu kan. Betul. Cuman mereka tahu kalau kerja bareng sama Sumario, orangnya itu aja in-house-nya. Iya, ada Yali, ada Wendy Pen. Betul, yes. Si Cong sempat kesana nggak? Cong tim Hore. Tim Iya, Hore. tiap sore datang. Oh. Sorry ini rooming pak. Oh iya sorry. Jangan bercanda. Orang yang kerja di dalam Sumario itu sebenarnya anak-anak Untar juga. Anak Untar, Iya. teman-teman kita. PFT juga ya? Iya. PFT juga. Gitu. Ya teman Oh itu bego-begoan lah. networkingnya gede juga ya PFT ya? Wah, Ya, lumayan, PFT lumayan. sih dahsyat sih emang sih. Oke baik. PFT lo harus kenal lah. Banyak fotografer yang memang dari PFT ya, ya. Iya. Di generasi gue mungkin 75% semua ada PFT loh. Angkatan Max juga ya. Iya, Yang angkatan Max Max. juga banyak juga ya. siapa? Max Willy. Willy. Oh Max Willy Max Willy PFT. Atas gue satu. Iya. Satu. Terus ada Moko Wong, Moko, Andreas WB, Andres Iya, Andres WB. WB. Ricky Muller. Nah. Itu cuma salah satu si Mario doang tuh yang dia kesel sama gua karena dia nggak bisa masuk PFT. Mario Yoyo. Mario Yoyo. Koyoyo. Oke baik. Dia dendam sama gua. Gak eksklusif banget sih lu PFT pas angkatan gua, Ha. Dia bilang katanya, lu eksklusif banget sih PFT, masuk gua ikut hunting aja nggak boleh. Membershipnya Gitu, Ha. mahal cuy. Iya. Tapi kita friend ya Mar ya. Sekarang ya Mar ya. Nah terus gue inget tuh di Sumario kan ada tempat itu tuh ya. Tempat nikmat-nikmat dunia gitu ya. Di seberangnya Sumario ya. Itu lu kalian tahu. Bagus. Enggak, gue Mencoba mancing kan. enggak ya, gue penasaran tuh itu kayak Wendy segala macam tuh nggak ke sono ya, nggak ke seberang ya. Enggak lah, mana mungkin. Kan jam kerjanya beda. Itu Meli cuma senyum-senyum sinis loh. Dia kayak ntar nanya apa itu hak mampus. Wait. Berarti lu buka warung sudut? Iya. Itu lu udah sebenarnya udah ketemu Meli dari dulu deh. Belum. Jadi itu Meli diajaknya sama si Awi untuk makan di sana karena anak-anak Aksio habis pulang kerja makan di sana. Karena dulu kantor Aksio yang di Senayan dekat Senayan, situ. ya. Gitu. Oh pada nongkrong situ. Nongkrong, Berarti tempat gaulnya anak-anak sih di situ tuh ya. Iya. Berarti technically dari saat itu tuh udah sebenarnya udah pepetan ya. Udah. Itu tinggal pintunya udah kebuka tuh, ngik, ya kan. Tinggal masuk gitu kan. Iya, jadi masuknya dari warung Indomie itu dulu, baru abis itu gue pindah ke Bali. Dia tuh nggak lama, bener-bener nggak lama. Direkrut sama Iya. Aksio. Si Awi interview sama kayak Peter di Plaza Indonesia juga. Habis itu langsung pindah ke Bali. Nah, menarik. Interviewnya Awi yang paling menurut lu yang paling Berkesan. berkesan. Nah, sama nih. Betul. Tumben nih kita ya. Gue sebenarnya nggak interview. Gue nunggu Awi itu telat 2,5 jam. Anjay. Berarti itu berkesan tuh ya. 2,5 jam ya. 2,5 jam terus ketemu sama dia nggak nyampe 20 menit karena mallnya udah mau tutup. Ya ampun, Ha. Iya. Dia cuma nanya, "Halo, oke ya ke Bali ya?" Oke, gue bilang. Terus gue mesti ngapain kok? Ya nanti di sana baru di brief lah. Udah. That's cabut. all. Iya. Masih melongo. 2,5 jam lu nungguin, cuma 20 menit langsung oke, proof masuk Iya, gitu gue ya. pikir karena zaman dulu masih 3 in 1, jadi gue pikir dia kena 3 in 1. Ah, Ternyata enggak, dia meeting sama orang lain dulu. Iya. Dan meetingnya ternyata berlangsung lama. Ya mau ngomong gue nunggu lah kan. Ya. Gitu. jadi nggak ada pertanyaan yang berkesan, cuma 2,5 jam aja yang lu inget tuh ya. Iya, gue nunggu jalan-jalan di PI. Nah terus pas lu akhirnya kan susah nih ya, Ha, ya. Kalau ya waktu itu lu masih single, Iya. belum ada istri, belum ada pacar gitu kan ya. Gue nggak tahu deh kalau pacar ya. Gue suka bakar-bakar gitu ya. Aduh, ada jurang. kali gue ini nih mesti jaim dikit gitu ya. Nah, mutusin buat pindah dari Jakarta ke Bali itu kan kadang-kadang berat nih ya. Nggak tahu deh waktu itu Enggak lu sih. enggak. Enggak, gue Tapi apalagi lu punya bisnis kan? Punya Sudut itu kan udah selesai. Jadi begitu gue lulus kuliah itu teman-teman gue juga bilang enggak. Soalnya itu tempat sementara. Tempat gue jualan itu sementara. Ini lucu banget. Tempat itu sebenarnya akhirnya tahun 2020 apa 2019
Yang punya tempat itu jadi klien gue. Klien wedding. Iya. Astaga. Lucu ya. Emang. Cuman itu long story short lah itu nanti. Oke. Cuman intinya pas gue at that time itu gue tuh orangnya tipenya yang nggak pakai mikir punya orang. Kalau emang lu ini ya Gas ayo, gitu, gas dulu aja ya. Ada kesempatan ambil. Bukan kesempatan sih. Oh lu butuh gue, oke let's go gitu. Let's do it. Iya. Oke. Nggak pikir panjang lah Nggak ya. pikir panjang. Jalan Mau aja kemanapun. dulu. Iya. Free soul. Iya. Kalau sekarang masih bisa, Ha? Sekarang sebenarnya nggak terlalu susah sih. Iya. Nggak tahu susah. Nggak terlalu susah. Bawa Meli gitu pergi yuk gitu. Melinya mungkin yang mikir. Iya makanya Meli yang mikir kan, tapi kan lu nggak mungkin pergi sendiri dong. Nah nanti Meli ikut, makanya sini nanti kita undang. Pas udah datang gue pergi sendiri. Oh gitu. Iya. Gue nggak berubah sih dari dulu sampai sekarang. Kalau lu ajak gue besok kita mau kemana, ayo. Oh. Iya. Oke. Easy going ya. Oke. Untung dapat ininya istrinya Meli yang lumayan Pengertian banget ya. Gue percaya gini, kesempatan tuh mungkin bisa nggak datang 2 kali. Umur lo nggak muda lagi nantinya. Make sense. Jadi kalau misalnya lo masih segera, lo masih jalan. Iya bener sih. Iya. Lu sekarang umur berapa sih, Ha? Gue 36 nih, 36. Tapi bijaknya udah kayak umur 48 ya. Tua dong. Ya kan bijaknya cuy, bijaknya. Ya kan? Iya. Berapa tadi? 3? 36. 36. Wah gila, tunggu lo 4 tahun lagi lo ya. Wow, 40. Start at 40 kan? Hah? Iya. Ya, start. Ya bener. Mata udah mulai gak kelihatan, lihat deket ya kan. Terus badannya rontok, capek. Curhat mulu. Oh iya salah ya, ini buat lu ya, gue bukan buat gue lupa. Anjay, lupa. Oke lanjut Dan. Ayo, Dan, apa Dan? Oke. So, sewa abis, pindah ke Bali. Pindah Bali. And then berapa lama di sana? Pindah Bali tuh juga lucu. Bintang tamu yang nyelamatin gue actually, namanya Govinda Rumi. Oh, oke. Pas pindah ke Bali. Karena gue gak kenal siapa-siapa. Dan Govinda Rumi itu teman seangkatan gue dan Agung kan. Agung dan Govi kan teman seangkatan. Ya. Lu bisa kenal Govinda gimana caranya nih? Komunitas foto PFT. Oh dari si Baba, dari Ivan? Yes, betul. Oh, si Hunting Govinya Street, ju- inget gak zaman dulu? Ingat. Govinya juga Govinda- di PFT juga kan? Enggak, dia di Enggak. Binus. Oh, dia Binus. Ya. Oh, oke. Dulu kan si Ivan Baba punya komunitas itu, si street itu, gue kenal Govi dari situ. Pas gue pindah Bali, gue kontak Govinda dulu. Dan gue sekos sama si Govinda mungkin 2 tahun setengah. Sekos sama Govinda? Lo Govinda ngekos di Bali? Iya, tukang Badung Squad. Oh padahal dia ini ya, orang Bali ya, tapi dia Bali. ngekos juga ya? Karena kan dia aslinya sebenarnya orang Ubud, Batu Bulan ya, papa Oh. mamanya. Tapi kan kita kerjaannya sebuah Denpasar. Jadi ya kita stay di Putusin buat Denpasar. Bali, oke. Cuma gue gak kenal siapa-siapa, even orang yang di Aksio Bali pun gue gak kenal. At that time gue belum kenal Adi Johnny Hobby Holiday gue belum kenal. Jadi gue minta bantuan Govi buat nolongin gue untuk cari tempat dulu. Itu dari nol kan tuh ya, dia bilang oke Ha lu berangkat ke Bali, nah Iya. cus berangkat. Berangkat. Itu lu belum tahu tempat, belum punya kenalan bla 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 itu belum? Paling 3 hari dari gue bilang iya, Itu 2020? 2013 ya. 2013? Oh, Oke. oke. Terus ke Bali akhirnya bisa dipartnerin sama Johnny gimana, sama si Adi? Karena Adi the only photographer yang ada di sana. Oh. Iya. Terus sebenarnya fotografer kedua waktu itu sebenarnya ada Adi Warna yang sekarang bareng sama Gus D. Oh, Iya. Tapi Adi Warna kan akhirnya join ke Gus D dan gue akhirnya join ke Aksio. Aksio. Dan gue replace tempatnya dia. Oke. Jadi second shooter dulu. Si Adi kesepian di sana ya, kasihan ya. Sebenarnya actually second shooternya dulu tuh bukan gue dulu malah. Senior angkatan lu juga. Siapa? Si Goceng. Oh, si makhluk pinter berjualan itu ya. Iya. Jadi gue Si- actually gantiin dia. Oh, dia sales jati sih emang sih. Mana tuh anak ya? Nggak tahu. Goceng lu kemari sini. Nah dia yang sebenarnya awalnya tuh mentornya Adi dan William Goceng itu. Goceng tuh anak PFT juga. Iya. Dia Gila, banyak ba- banget ya networknya. PFT gila sih. Iya. Jamur. Jadi dia yang sebenarnya introducing gue di dunia Aksio Bali ya, dia Dulu dulu. waktu Oke. pas lu kepindah ke Bali, Goceng nggak bantuin lu tuh? Bantuin. Gue kirain, mau ngomel-ngomel yang kampret tuh orang. Kerjaannya. Oh bantu pekerjaannya. Ya kayak lapangannya tuh kayak gimana, cara kerjanya kayak gimana. Oh. Karena Bali sama Jakarta tuh completely different loh. Different. Bedanya apa? Literally Bedanya different. apa? Beda karena Jauh, cuy. vendor di sana itu tukang. Vendor di sana tukang. Iya, Oke. jadi belum ada tuh namanya image photographer dihargain vendornya tuh pas tahun itu masih kurang lah. Gitu. Bukan yang nggak dihargain tapi masih kurang. Gitu. Pas saat itu Iya, 2013 di venue tuh kurang. 13. Iya. 13-an ya. Iya, jadi Goceng kasih pesan ke gue ya, lu sabar-sabar aja. Kerjain aja kerjaan lu secara profesional. Orang bisa nilai lu dari situ.
bijak ya temen lo. Iya. Kadang-kadang dia bijak kalau otaknya lagi lurus bijak Lurus, dia. Tadi ya, Will lu datang sini, ini ya Will denger datang ya Will, marah. Pesan dia cuma satu buat gue. Apa tuh? Pokoknya lo kerja yang benar, kerja yang profesional. Lo jadi wingman-nya si Adi. Nanti lama-lama kalau misalnya karir lo bagus, lo bisa kayak Adi juga. Udah gitu doang pesannya. Iya, nggak ada muluk-muluk apapun. Oke, menarik ya. Nah terus tadi gua mau nanya apa ya? Sama Adi sebelumnya lo kenal? Enggak. Kenalannya benar-benar sehari setelah gue nyampe Bali. Abis itu langsung dikenalin sama semua anak-anak Aksio Bali. Gitu. At that time baru ada 6 orang lah. Iya. Sekarang yang pegang Bali itu cuma si Adi doang ya? Ada Adi, ada William, ada Emmanuel Chris. Tapi dengar-dengar yang sahamnya ada di Adi atau gimana sih? Wah itu gue nggak tahu. Lu mesti nanya. Wah ini kayak sensor ya? Yang Wilson Su itu? Itu video. Oh oke, dia mega video. Iya. Oke. Nah terus oke 2013 nih ya sampai lo akhirnya ini baru tujuan kita adalah untuk hari ini bertanya itu. Apa tuh? Kenapa akhirnya lo mutusin lo keluar dari Aksio 2 tahun lalu lah. 22. Tahun setengah tahun lalu. 2023 ya? 23. Iya genap 10 tahun pokoknya gue keluar. Nah itu gempar kan tuh kayak Lumayan. gue lagi sore-sore gue ingat lagi jalan-jalan sama Wendy Kalau nggak sama salah dari Bali pindah ke Jakarta ya? Iya, Bali pindah Jakarta dulu gue. Berarti Iya. 2023 itu belum keluar dari Aksio. 2003 keluar Aksio. Keluar totally. Aksio. 2013 sampai 2017. Dia kan di itu gue Aksio Bali. Dia kan Aksio Bali tuh. Iya. 2013 sampai 2017. Habis itu dia baru pindah ke Jakarta. Habis itu 2017 sampai sekarang 2023 kemarin gue di Aksio Jakarta. Oh, Jadi masuk pandemi itu gue di Aksio Jakarta. kenapa Ha? Kok pindah ke Jakarta? Iya. Dari Bali ke Jakarta. Kenapa dari Oh Bali itu ke Jakarta? ada suara bisikan senyuman gitu tuh kayak karena pengaruh ini nih ya mesti balik ke Jakarta, balik ke Jakarta gitu. Kalau nggak kita nggak lanjut gitu ya. Sebenarnya ada 2 alasan Mike. Pertama ya alasannya waktu itu kan gue pacaran. Terus gue Oh, harus bener. fokus. Pertama fokus untuk settle down lu mau nggak? Karena pas di Bali itu to be honest gue orangnya ambisius. Oke. Dan gue bukannya mau menjadi yang terbaik, tapi at that time tuh gue mau levelnya tuh naik terus tau gak lu? Gue nggak mau stay di tempat itu. Mau growth. Iya gitu. Dan gue merasa kalau di Bali at that time ya buat gue ya bukan gue nggak tahu fotografer yang lain. Kalau gue stay di Bali, gue akan jadi orang yang seperti itu aja. Pace-nya tuh nggak secepat di Jakarta. Yes. Gitu. Jadi gue merasa gue harus ke Jakarta untuk mendapatkan pace yang tepat gitu loh. Jadi tuh lu kayak di sana, lu nya ambisius, lu yang mau bergerak cepat, di sana pace-nya lambat. Iya. Nggak sesuai sama Nggak ritme lu nih. Iya. Dan gue merasa kalau gue di Bali terus dengan kerjaan yang sama terus, itu gue drain juga at that time. Gitu. Gue sempet drain kok. Gue sempet depresi, kerjaannya terlalu banyak. Terus juga dapat klien yang beberapa nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Iya. Gitu. Dan gue ambisius at that time. Nah masalah klien, emang di Aksio lu nggak bisa milih klien? Wah gue sih nggak pernah milih klien ya jujur ya. Oh jadi maksudnya kan kadang-kadang gini loh, ada satu brand kan, contoh kayak di Velonica deh. Dulu tuh gue selalu membranding Velonica itu, pokoknya nggak boleh, bukan nggak boleh, kita nggak mau dapat klien yang mulai make upnya jam 3 pagi. Kita mau paling pagi adalah jam 5. Oke. Nah itu biasanya mental tuh. Itu berarti sudah memilih dari si pihak marketingnya gitu loh, ya nggak Den? Nah, sebenarnya sih kalau di sini sebenarnya nggak ada pilihan sih. Basically sebenarnya lu dikasihnya kliennya itu ya itu. Dengan pikiran di kepala gue mereka udah lihat portofolio gue. Tapi at that time kan gue nggak punya portofolio kan. Iya. Nah at that time tuh sebenarnya gue membangun dulu tuh dan itu gue mesti bersabar. Artinya gue bersabar lumayan lama 1,5 tahun sampai 2 tahun untuk mendapatkan yang benar-benar kliennya tuh klientel gue gitu. Yang standarnya lu lah. Iya, tapi Aksio Bali itu sebenarnya actually gua punya lahan latihan. Oh, iyalah. Banyak gitu ya. Enggak, karena dulu juga ada yang namanya Aksio Express dulu. Oh, gua nggak tahu tuh. Aksio Express itu gua foto sendirian, paketnya itu cuma 6 jam lah, international wedding. Hari ini foto, besok jadi albumnya. Anjay. Keren banget gitu. Iya. Album fisik. Album fisik. Tunggu, itu cuma di Bali. Cuma di Bali dan cuma gue. Iya. Lu yang layout sendiri semuanya. Enggak lah, nggak mungkin lah, coy. Layoutnya udah ada. Oke. Store fotonya dan edit fotonya. Cuman turunnya lu sendirian. Cowok-cewek yang foto. Iya.
6 Oh, jam. gila. Iya, nah di situ gue Berarti itu way back dari pandemi banget ya? iya, Udah itu ada ya? 2014, 2015. Sebenarnya udah ada dari dulu ya. Iya. Tapi maksudnya Cuman memang market Bali sih beda Bali, ya. soalnya dia orang-orang buru-buru balik gitu ya. Iya, cuma kan dulu gak ada sosial media untuk exposure itu kan. Yes, betul. Nah, lu sempat drain depresinya itu pas kapan? Depresi beneran atau cuma kayak stres biasa aja nih? Depresi soalnya Depresi juga soalnya gue stres itu sebenarnya udah lumayan lama kalau stres. Karena stres itu kan lu tekanan dari kerjaan. Depresinya itu tuh lebih kayak emosional dong lu. oh, Lu udah gak terinspirasi. Uring-uringan. Uring-uringan, conscious. Yeah. Ya kayak gitu-gitu. oke. This is how you manage it. Gue ngomong ke Awi, mungkin Awi tuh orang yang tepat buat ngomongin ginian sebenarnya. Oh, oke. Jadi at that time ya the only way adalah lu stop dulu sebentar. Gitu. Oh, dia kasih. Kasih. Oh, Iya. oke. Oh, tapi pada saat itu lu di Bali dong? Masih di Bali nih ya? Iya, cuman kan gue minta stop tuh. Ah. Gak bisa. Hah? Gak bisa stop. Karena kerjaan datang terus kan. Dan kita gak bisa milih. Betul. Akhirnya gue minta Awi pindahin gue ke Jakarta. Jadi pas di Bali kerjaan lagi banyak, malah justru gue minta Awi balik ke Jakarta. Awi nanya gue sampai 2 kali, bener loh Lu ya seriusan? balik ya ke Jakarta. Gitu. Oh gitu. Berarti emang keputusan lu sendiri Iya, ya? urusan gue sendiri. Oke. Gue takut soalnya itu bakal jadi hatred dan jadi toxic buat gue gitu. Iyalah, ntar lu jadi kayak gua. Yang lu maksud dengan slow pace-nya di Bali tuh seperti apa sih? Slow pace itu tempo ya menurut gue ya. Jadi tempo berkarir lu tuh jadi lambat menurut gue. Berkarirnya, Iya. bukan eventnya. Bukan eventnya, karena kalau Oke. eventnya semua orang pasti tahu kalau Bali tuh weddingnya bagus. Yes. Tapi challenge-nya itu nggak ada menurut gue. At that time buat gue, gitu. Ya setiap personal beda-beda ya. Itu buat Aha sendiri Iya, nih. buat gue sendiri challenge-nya itu ya di situ-situ aja gitu. Sedangkan kalau misalkan lu mau foto ke luar negeri, which is itu yang jadi fokus gue. Kalau dari Bali Ya buat international kan? Iya. Nggak Keluar. bisa kalau Bali. bisa potensial, tapi nggak pas zaman itu tuh nggak se open itu dari Bali. International Airport Bali aja baru ada pas gue pindah ke Bali. Lagian juga di Bali kan buat apa gue ke negara lain? Orang di Bali semuanya bagus kok. Betul. Ini destination setiap orang gitu Ya, kan ya. jadi wedding Nah, destination sedangkan juga. gak cocok sama dia, sama Aha, ya Aha pengennya keluar, explore Betul. lebih banyak lagi Betul, gitu kan. Iya. Ya nggak cocok sih, Iya. nggak bakal berkembang loh Iya, di sono. Gitu. Nah terus abis itu lu kan ke Jakarta. Iya. Sesuai sama ekspektasi lu gak? Sesuai. Oke. Sebenarnya dari tahun terakhir gue di Bali pun 2017. itu demand untuk gue foto di luar udah Oh jalan. udah lumayan. Tapi Asio Jakarta. At that time gue jadinya hybrid, Mike. Asio Hybrid? Bali dan Asio Jakarta kalau Oh, Jakarta iya, demand iya, gue iya. untuk pergi keluar ya gue ikut. Ikut. Iya. Ikut. Di situ juga kan gue sama Awi buka open trip yang gue ditempatin ke luar negeri lama itu. Iya. Itu 2015. Hah? Yang Itu masih di Bali loh. Masih. Kan gue tiap tahun pulang ke Jakarta ngobrol kadang ketemu sama Awi. Dia pernah nanya gue satu impian gitu. Wih gila tuh, itu tuh leader Itu tuh. Leader tuh penting nggak banyak tuh yang nanya tuh. seperti itu loh. Oh, banyak di tempat gue selalu nanyain impian. Oh lu. Di tempat gua. Iya. Di tempat gue selalu Nggak nanyain maksudnya impian. di company yang lain jarang banget ketemu leader yang Leader seperti itu. yang wisely Open lah dia. dan open ya. Terus ada Ivan juga kan juga waktu itu juga nanya juga nanti lo ke depan mau kayak gimana kayak gitu-gitu sih. Terus ya itu gue bermimpi kayak kalau lo kerja di luar seandainya lo punya fotografer di setiap negara gitu. Itu will be nice ya gitu. Impian lo apa, Ha? Impian gue Yang lo pribadi. pribadi. Pas ketika lo tanya itu sama Awi. Impian gue itu gue stay di luar dan gue ngelihat fotografer yang lokal ada di Europe awalnya. Gila itu seambisius itu lo emang ya. Iya. Anjay. Wow. Dan itu gue dikasih kesempatan sama Awi. Oke, let's try that. Lu stay di sana mau nggak? Ah, Coba dulu aja. kerasan gak lo? Iya. Dan gue nggak pernah kepikiran kan. At that time gue baru pertama kali ke Paris tuh 2014 ya. Ah, ya, ya. Gila Oke, tuh oke, banyak oke, copet oke. segala macem Iya. itu kan. Dan gue harus jadi dari situ akhirnya berawal cikal bakal perusahaan kopi baru kan tuh yang Sweet Escape Sweet itu. Escape. Gue baru connect nih. Gue inget tuh. Kalau gue mikir dari tadi apa tuh mau mikirnya? Ini bisnis baru dengan cara copet gitu kan. Enggak lah. Bisa.
Kalau gue kan bagian konyol-konyolnya aja Dan. Kalau lu kan bagian yang fakta-faktanya Dan. Lu kan pinter situ Dan. Kagak. Oh Sweet Escape gara-gara itu cikal Cikal bakalnya, bakalnya. tapi Awi tuh menyempurnakannya dengan dia punya sistem yang hebat. Yes, betul. Dan gue sangat salut sih sama dia punya pemikiran. Terus kerja sama si Bryce Story. Siapa tuh? Kalau itu gue nggak tahu lah. Bukan kerja sama Belum, siapa belum. tuh? Yang orang IT. Oh iya, tapi itu udah jauh setelah itu. Anak-anak Notre Dame siapa Iya, namanya? Iya. Aduh gue lupa ada namanya. Nah, kalau itu, orang itu juga gede tuh orang tuh. Iya. Kurang. Sama dia. Nama dia ya. Iya. Cuman cikal bakalnya ya seatnya dari situ. Oh. That's, Kebuka semua deh. that's why dari situ lu stay berapa lama? 3 bulan lah. 3 bulan di Paris. Betah 3 nggak? bulan. Gue actually paling betah sebenarnya di Amsterdam. Tapi kalau iyalah. negara yang gue cinta itu Paris. Kenapa? Amsterdam kan enak. Amsterdam memang enak, tapi Paris tuh very pretty. Terus historical. Romantic. Tapi actually gue turun 11 kilo di sana pas stay 3 bulan. Kenapa? Gue gak bisa makan apapun, jadi gue setiap hari cuma makan croissant. Buset. Karena gue gak punya duit juga, Mike. At that time gue masih harus punya kamera full frame buat kerja. Tunggu. Berarti pas Kawi bilang, oke kalau lu mau ini go. Iya. Oke. Oh. And then lu living cost lu dari Living pribadi? cost tuh dari Awi. Oh, Tapi oke. dari pribadi gue, kantong gue kan gak cukup. Oh. Dan at that time tuh gue masih baru di Axio. Gue masih harus punya kamera, masih harus ngelengkapin Ya, gear segala macam. betul. Ya, di situ posisi gue. Aduh kalau gue jadi lu sih mungkin gue belajar nyopet kali ya. Ha, ya. Gue Cuman- belajar nyopet tuh. At that time tuh pas gue open trip itu ya, itu gue berhemat sampai gila banget dan gue membuktikan kalau buat diri gue sendiri sih buktiin. Gue bisa hidup kalau misalkan gue irit banget dan gue lariin itu ke creativity gue. Oke. At that time gue berpikir kalau misalkan gue, walaupun gue lagi sumpek, gimana caranya supaya gue bisa tetap kreatif at that time. Gila lu sekeras itu sama diri lu ya? Iya. Gila. Gila deh. Mel, dia sekeras itu ya Mel ya? Tough banget loh. Luar biasa. Oke. Gak kelihatan, jujur Li kagak kelihatan dari looks lu. Iya, sebenarnya Sampai seambisius itu gua baru sampai detik ini juga, makanya lu nggak pernah ngeliat gue punya teman deket kan. Iya. Gue gak tahu Iya, kalau nggak itu. tahu, makanya. Kalau kita emang gak deket kan. Karena gue kalau punya teman dekat tuh gue milih yang benar-benar gue mau cerita ke orang itu. Iya. Oke. Gitu. Oh, Pas di Paris itu juga sebenarnya Awi sama Ivan sempat samperin gue karena mereka lumayan khawatir sama gue. Karena nggak ada kabar atau gimana? Pertama 1 bulan pertama tuh nggak terlalu banyak klien di BPA. Jadi Oh ya. dan waktu itu kan gue ditugasin sama Awi adalah gue cari foto Parisian life. Jadi setiap hari gue keluar di setiap golden hour dan setiap pagi. Jadi gue jalan tuh setiap jam 7:30 sampai Hunting. jam 11:30. Hunting. Nggak hunting, gue jalan dulu aja. Oh, liat Beradaptasi. analisa lokasi. Ya pokoknya jalan aja, gitu nggak ya? ada yang lu pikir, pokoknya jalan, lu lihat Paris kayak gimana, Oh, oke. living with it. Abis itu ya kalau ada foto gue foto sehari dapat 1-2 frame ya udah, kalau nggak ya udah gue jalan aja, gitu. Oh nice. Terus akhirnya kenapa cuma 3 bulan di Paris habis itu lu balik lagi ke Jakarta? Visa gue habis. Kalau lu suruh balik lagi mau ke situ? Tapi itu pas di bulan kedua, bulan ketiga rame. Rame karena ada satu klien yang akhirnya jadi batu loncatan gue dan akhirnya muncul tuh klien-klien yang suka Iya. foto itu. Oh, di bulan keberapa tuh? Itu di bulan kedua ya, di bulan kedua. Oh, terus mulai rame tuh. Paris Iya, rame iya, tuh iya. ya. Emang sih mesti. Terus Meli juga ikut? Meli nggak ikut, Meli nggak pernah ikut sama gue. Oh. Tapi udah pacaran. Itu udah pacaran. Oh, oke. 2015 ya. Iya. It's been a long time. Pokoknya gue sehari mungkin jalan 28.000 langkah. Nice. Halu buat dong buku kayak yang pas lu di Paris 3 bulan. Aduh. Pasti banyak dong foto-fotonya dong. Tapi boleh Banyak. Itu Ya keren sih. buatlah sekali-sekali punya apa ya? Lu layout peninggalan. sendiri, lu layout sendiri, lu inin sendiri. Buatlah, Ha. One day. It's Ya, buat legacy sih. Iya. Iya. Wow. Nah, oke. Nah, setelah itu akhirnya 2017 selesai di Bali, balik ke Jakarta karena pengalaman lu sendiri 2022. Ya. Lu akhirnya memutuskan untuk resign dari Axio. 2023 gue memutuskan Kenapa, Ha? resign. Kenapa? Sebenarnya lumayan berat ya buat gue untuk keluar dari Axio at that time ya. Gue tuh soalnya lumayan sayang sama brandnya. Iya. Karena gue at that time tuh merasa, karena ini dari generasi awal juga kayaknya gue dituruninnya seperti itu dari Ivan, dari Adi, dari Paulus, dari Ocep. Itu tuh lu seakan-akan kayak grow di brand itu tuh lo. Iya. Ya kan, cuman kan brand itu kan ya bukan company gue juga, ya kan.
Dan gue mau maju at that time. Hmm. Rasa ambisius itu keluar lagi di 2023. Kayak gue pengen dengan standar yang dulu ada, mau gue aplikasiin ke diri gue. Gitu. Gue gak bilang Axio standarnya itu menurun, enggak. Tapi gue pengen lebih. Lebih lagi. Iya gitu. Ya ada limitation lah ya. Ada limitation. Cuman kan gue bukan yang punya brand itu. Iya itu. Ya, gue masukin gagasan gue kan belum tentu diterima dan langsung dikerjain. Ya. Gitu. Oke. Jadi gimana caranya supaya gagasan itu bisa langsung dikerjain? Otomatis lo berpikirnya apa? Lo harus punya brand sendiri. Gitu. Dan gue bukan tipe orang yang goalnya itu duit. Gue harus happy ngerjain something. Nah itu tuh. Itu dilema ya Pak. Iya. Tapi memang benar ya. Dilema sih ya. Dilema. Realistis dan idealis. Dan gue karena gue ke Paris itu gue juga belajar. Gue belajar dari salah satu tukang payung sebenarnya di sana. Ada orang yang nyari tukang payung ke gang untuk benerin payung karena dia percaya sama tukang payung itu. Oke. Dan rame. Gue percaya brand gue kalau misalkan gue kerjanya dengan benar, dengan hati gue, dengan passion gue, orang akan nyari lama-lama. Yes. Gitu. Gue berpikir seperti itu. Jadi gue nggak berpikir secara brand besar, tapi gue berpikir secara bespoke. Oke. Menarik. Tapi kan otomatis dari segi market buat jadi bisnis, buat lu ke realistis nggak masuk nih. Nggak masuk. Ya kan? Gue nggak memilih jalan yang mudah. Nah, oke. Tapi kita hold dulu ya Dan ya. Iya. Kayak kita lanjutin ke chapter kedua nih Dan. Boleh, Setuju nggak Dan? boleh, Kayaknya boleh. panjang tuh ya, realistis Boleh. dan idealis tuh ya. Boleh, kita boleh, bahas boleh. ya kan. Nanti kita sekalian undang nih istrinya ya nggak? Boleh. Nah, itu kan realistis dan idealis kita harus sudut pandang dari pasangannya pasti Betul. ya kan. Betul. Oke, jadi teman-teman untuk sekarang ini kita endingin dulu untuk Dark Room yang episode ini. Nanti kita lanjut episode 2 ya, yang realistis Let's go. versus idealis nih. Nanti kita tambah satu tamu ya teman-teman ya. Yes. Oke, see you and next episode. Bye bye.